Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang hari ini kita akan masuk ke pertemuan 8 media elektromagnetik, di mana kita akan membahas ujian tengah semester yang teman-teman sudah lakukan. Nah, di sana mungkin ada beberapa teman-teman yang berhasil mengerjakan dengan baik, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang merasa kesulitan dalam pengerjaannya. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas satu persatu dari soal UTS yang teman-teman sudah kerjakan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Secara umum, soal UTS ini terbagi menjadi 4 kategori yang teman-teman kemarin kerjakan selama 120 menit. Yang pertama itu berupa vektor bagiannya. Yang kedua itu adalah Coulomb. Yang ketiga ini adalah Gauss. Dan yang keempat ini berupa potensial. Kalau secara umum, tingkat kesulitannya ini tidak sulit jika paham. Nah, kemudian kerumitan matematisnya juga tidak terlalu rumit. Kenapa tidak terlalu rumit? Karena di sini bahkan tidak ada integral-integral yang sulit, bahkan tidak ada integral, hanya ada turunan yang sederhana. Nah, teman-teman bisa saksikan kenapa saya bilang ini tidak terlalu sulit. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai di soal nomor pertama. Di soal nomor 1 ini kita menghadapi soalnya berupa vektor. Di sini kita punya 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Ya, vektor A, vektor B, dan vektor C. Dimana di sini vektor A, titik koordinat A yaitu berada di posisi 6, min 1,2. Titik koordinat B itu di min 2,3, min 4. Dan titik koordinat C ada di min 3,1,5. Kita diminta untuk menentukan vektor posisi RA, RC, dan RB. Di sini vektor posisi RA berarti tinggal kita masukkan saja koefisien-koefisien untuk posisi AX, AY, dan AZ-nya sesuai dengan titik koordinatnya. Dimana untuk yang koefisien AX kita masukkan titik koordinat yang arah X, ini juga yang Y berarti kita masukkan yang Y, dan untuk yang AZ koefisiennya kita masukkan yang arah Z. Di sini berarti 6, ini min 1, dan ini adalah 2. Hal yang sama juga berlaku ketika kita mencari vektor posisi RB dan RC. Di sini untuk RB berarti kita tinggal masukkan koefisiennya itu koefisien arahnya adalah titik koordinat dari B, yaitu min 2AX tambah 3AY dikurangi 4AZ. Begitu dengan yang C. Di sini tinggal kita masukkan minus 3AX. Kita ambilnya dari sini ya. Minus 3AX plus AY plus 5AZ. Nih. Untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan vektor RAB dan RCB. Untuk mencari RAB, berarti tinggal kita cari saja selisih dari vektor posisi RB dikurangi RA. Ini kebalikannya teman-teman, kalau ada yang lupa. RB dulu baru dikurangi RA, dimana RB adalah minus 2AX plus 3AY minus 4AZ, dan RA adalah dikurangi minus 3AX ditambah AY ditambah 5 AZ, sehingga di sini kita bisa kurangi yang AX dengan yang AX, yang AY dengan yang AY, dan yang AZ dengan yang AZ, sehingga minus 2 dikurangi minus 3 AX ditambah 3 dikurangi 1 AY ditambah minus 4 dikurangi 5 minus 4 dikurangi 5 AZ. Oh, ini sepertinya RC nih, RCB nih, saya salah. Ini RB minus kurangi RC. RCB dulu ya, nanti habis ini RAB.
Sehingga didapatkan hasilnya minus 2 dikurangi negatif 3 adalah AX ditambah 2AY minus 4 kurangi 5 minus 9 AZ. Dan untuk RAB caranya juga sama. Berarti vektor posisi RB kurangi vektor posisi RA, yaitu minus 2AX plus 3AY minus 4AZ dikurangi RA-nya itu 6AX minus AY plus 2AZ. Dengan cara yang sama, nanti kita dapatkan hasilnya. Ini tinggal kita kurangi saja yang AX dengan AX, AY dengan AY, dan yang AZ dengan yang AZ. Didapatkan hasilnya minus 8AX, 3 dikurangi 1 berarti plus 2AY, min 4 dikurangi 2 berarti minus 2AZ. Sorry, min 4 kurangi 2 berarti minus 6AZ. Oke, kita sudah dapat RCB dan RAB. Sekarang di yang C, diminta vektor satuannya, yaitu AAB dan ACB. C, AAB, dan ACB. Untuk mencari AAB, berarti kita tinggal membagi vektor RAB dengan mutlak vektor RAB. Yaitu vektor RAB-nya tadi kita sudah dapatkan minus 8AX plus 4AY minus 6AZ dibagi akar mutlak RAB, berarti ini ya koefisiennya minus 8 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah minus 6 kuadrat. Hasilnya adalah minus 8AX AX plus 4AY min 6AZ dibagi 10,8. Dapatkan, nanti kita bagi atas dengan bawah, hasilnya minus 0,74 AX tambah 0,37 AY ditambah 0,56 AZ. Oke, ini AAB, berarti ACB-nya caranya sama, tinggal kita bagi RCB dengan mutlak RCB. Yaitu RCB-nya tadi kita dapatkan AX plus 2AY minus 9 AZ dibagi dengan mutlak RCB, berarti kita ambil koefisien-koefisien depannya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah minus 9 kuadrat. Hasilnya AX plus 2AY min 9 AZ dibagi 9,16. Hasilnya 0,11 AX plus 0,22 AY plus dikurangi 0,98 AZ. Dapatkan ini vektor satuannya. Selanjutnya kita diminta untuk mencari sudut antara RAB dan RCB. Nah, untuk mencari sudut, teman-teman bisa pakai cross, bisa pakai dot. Tapi sebenarnya lebih mudah untuk mencarinya pakai dot saja. Di sini kita bisa dapatkan RAB dot RCB sama dengan, kita tahu pengertiannya mutlak RAB dikali mutlak RCB cos theta.
RAB dot RCB ini bisa kita kalikan, berarti minus 8AX RAB-nya plus 4AY minus 6AZ didotkan dengan RCB dot AX plus 2AY minus 9AZ sama dengan mutlak RAB dan RCB-nya bisa kita dapatkan dari slide sebelumnya. Di sini ini mutlak RAB, ini mutlak RCB 10,8 dan 9,16. 10,8 dikali 9,16 cos theta. Ini kita kalikan, minus 8 yang AX kalikan dengan AX, yang AY kalikan dengan AY, yang AZ kalikan dengan yang AZ. Berarti minus 8 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah minus 6 dikali minus 9 sama dengan 10,8 kali 9,16 itu ya kali 9,16 cos theta. Ini berarti ini habis, sisanya tinggal minus 6 kali minus 9 minus berapa tuh 54 minus jadi positif ya, dibagi 10,8 kali 9,16 sama dengan cos theta, sehingga cos theta-nya didapatkan 0,545 dan theta-nya adalah arcus cos 0,545 itu didapatkan 56,9 derajat. Ini adalah sudutnya. Jadi sebenarnya kalau mengerjakan pakai cross juga bisa, tapi perkalian dot ini lebih disukai ketika mencari sudut karena lebih mudah. Kalau cross kan kita harus seperti menghitung determinan matriks. Nah, selanjutnya di sini yang E, yang terakhir untuk nomor 1, transformasi medan vektor F sama dengan XAX ke dalam koordinat silinder. Ini ada di pertemuan 2, kalau teman-teman lupa. Di sini untuk transformasi A sistem koordinat silinder dari sistem koordinat persegi itu adalah ASKS sama dengan AX cos P plus AY sin P arrow ditambah minus AX sin P ditambah AY cos P AP ditambah AZ. Nah, di sini kita harus identifikasikan dulu si F-nya nih. Fx AX. Kita cari mana AX, mana Fx-nya, mana Fy-nya, mana Fz-nya. Nah, di sini karena hanya ada satu, arahnya semuanya mengarah ke X, berarti hanya ada Fx saja, yaitu X. Fy-nya di sini kan AY-nya nggak ada ya. Harusnya kan F sama dengan apa-apa AX plus apa-apa AY plus titik-titik AZ. Nah, di sini untuk yang koefisiennya AX dan AY ini 0, berarti di sini Fy dan Fz-nya sama dengan 0. Sehingga di sini tinggal kita masukkan AY-nya di sini 0, AX-nya di sini kita punya X, AX-nya di sini X, AY-nya 0, dan AZ-nya juga 0. Sehingga didapatkan F dalam sistem koordinat silinder sama dengan X cos P arrow minus X sin P AP. Nah, X-nya perlu kita ubah. X ini sama dengan rho cos P. Kalau teman-teman lupa, Y ini apa? Y ini sama dengan rho sin P. Tinggal kita ubah X-nya menjadi rho cos P dikali cos P arrow kurangi rho cos P, kita masukkan lagi X-nya
sin pi AP sama dengan rho cos kuadrat pi A rho minus rho cos pi sin pi AP. Nah, ini adalah transformasi dari koordinat persegi ke sistem koordinat silinder. Seperti itu. Untuk nomor 1 sudah berarti selesai. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bercerita tentang hukum Coulomb. Nah, di sini mungkin agak terlihat rumit, tapi teman-teman nggak perlu khawatir sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita diketahui kita punya dua buah muatan garis, yaitu muatan garis A. Kita sebut rho LA ya. Muatan garis A di sepanjang sumbu Z dengan kerapatan muatan. Dia punya kerapatan muatannya 4 mikrokulom per meter. Ini di sepanjang sumbu Z. Kemudian diketahui juga ada muatan garis B, rho LB, dengan kerapatan muatan minus 3 mikrokulom per meter. Sepanjang sumbu, sumbu X kalau nggak salah ya, sumbu X. Sumbu X. Oke, di sini kita diminta untuk mencari medan listrik akibat dari muatan A, akibat dari muatan B, dan gabungan dari keduanya pada titik 0,5,0. Ini biar lebih mudah kita visualisasikan dulu, kita gambarkan dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kita lihat untuk muatan yang pertama dia berada sepanjang sumbu Z, berarti di sini. Kemudian untuk muatan kedua dia berada sepanjang sumbu X, berarti di sini. Dan kemudian titik tinjauan kita itu berada di sumbu Y di 0,5,0 di sini. Nah, berarti untuk yang muatan kedua dia akan memberikan pengaruh medan seperti ini. Yang searah dengan sumbu X akan saling menghilangkan, tersisa hanya arah sumbu Y. Begitu juga untuk yang atas, yang sepanjang sumbu Z, dia di sini yang searah sumbu Z, medannya akan saling menghilangkan, sisa hanya searah sumbu Y. Berarti nanti arahnya itu akan sama entah berbalikan, tetapi kedua medan yang dihasilkan oleh muatan 1 dan muatan 2 akan sama-sama sepanjang sumbu Y. Nah, medannya kita cari akibat dari muatan 1. S1 sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 kali rho. Di sini arahnya kita tahu ke arah sumbu Y, berarti AY. Sama dengan rho L-nya 4 mikro, 4 kali 10 pangkat 6, dibagi 2pi epsilon 0 dikali rho, jari-jari adalah jaraknya. Ini dia sebut 5. Kita langsung tuliskan saja 5. Hasilnya adalah hasilnya itu adalah hasilnya adalah 14,380 volt per meter. Itu medan akibat muatan 1. Akibat muatan 2, B sama dengan E2, berarti, ini A, ini EB, sama dengan rho LB per 2pi epsilon 0 rho B.
ini searah dengan AY juga. Nah, mungkin teman-teman ini persamaan dari mana? Ini persamaan dari pertemuan ketiga. Ini adalah persamaan untuk mencari medan listrik yang diakibatkan oleh muatan garis. Persamaannya rho L per 2pi epsilon 0 rho, di mana rho L adalah kerapatan muatan garisnya, dan rho B yang bawah ini rho B atau rho A adalah jarak dari si muatan garis ke titik tinjaunya. Jadi jarak itu adalah jarak terpendeknya ya. Di sini adalah 5. Dia kan arah dari di titik pusat ke si garis ini ke titik ini itu adalah sama dengan di 5. Kita masukkan minus 3 kali 10 pangkat min 6 per 2pi epsilon 0 kali rho B-nya juga sama 5 jaraknya. Hasilnya minus 10,785 volt per meter. Kemudian berarti totalnya, total tinggal kita jumlahkan EA ditambah EB, yaitu 14.380 dikurang 10.785 atau ditambah negatif ya. Tambah negatif 10.785. Hasilnya 3.594 volt per meter. Ini adalah total medan yang diterima. Total medan di sini ya. Adalah resultan dari medan listrik yang dihasilkan oleh muatan 1 dan oleh muatan 2 seperti itu. Karena arahnya berbeda kebetulan sehingga saling mengurangi. Itu untuk nomor 2. Sederhana ternyata pengerjaan. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Itu ada di nomor 3 tentang hukum Gauss. Nah, di nomor 3 ini kita lihat persoalannya. Pada sebuah ruang hampa diketahui terdapat 2 kulit bola konduktor seperti pada gambar di bawah. Yang berpusat di titik koordinat, kulit bola konduktor A memiliki jari-jari 2 cm dan kulit konduktor memiliki kerapatan muatan 20 nanocoulomb per meter persegi. Kemudian kulit bola luar memiliki jari-jari 4 cm dengan kerapatan muatan minus 4 nanocoulomb per meter persegi. Diminta untuk menentukan total muatan, total flux, dan kerapatan muatan listrik pada R sama dengan 6 yang menyebabkan D sama dengan 0 pada R besar 6. Nah, mungkin ini terlihatnya rumit, tapi sebenarnya perhitungannya tidak perlu rumit. Kalau teman-teman lihat ini kita nggak usah pakai integral juga udah bisa. Ini kita lihat, berarti di sini kita punya 2 buah bola konduktor pada awalnya. 2 buah bola konduktor, yang pertama jari-jarinya 2, yang kedua jari-jarinya 4. Nah, kemudian kita pertama di bola konduktor pertama ini kita tulis ya, dia memiliki kerapatan muatan rho S-nya itu sama dengan 20 nanocoulomb per meter persegi untuk yang konduktor pertama. Yang A. Kemudian untuk yang B, kerapatan muatan bidangnya adalah minus 4 nanocoulomb per meter persegi. Kemudian kita diminta untuk pertama mencari total muatannya, Q pada konduktor dalam. Ini teman-teman bisa menggunakan integral rho S ds, dengan ds-nya adalah permukaan kulit bola, atau misalkan kalau malas langsung saja gunakan rho S kali luas permukaan bola, di mana luas permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. Sehingga di sini kita akan punya rho S yang pakai 20 nanocoulomb karena yang A 20 nanocoulomb atau 20 kali 10 pangkat min 9 dikali 4pi R kuadrat. Di sini jari-jarinya adalah 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Dimana hasilnya adalah hasilnya adalah 0,032 32 nanocoulomb
untuk yang muatan pertama. Sangat sederhana pengerjaannya. Kemudian untuk yang soal B, kita diminta untuk menentukan total muatan di konduktor B. Caranya sama, kita bisa menggunakan integral rho S ds, atau karena di sini konstan, kita bisa langsung saja dikalikan rho S dikali A, di mana A adalah luas permukaan bola, 4pi R kuadrat. Karena sama dengan rho S-nya minus 4 kali 10 pangkat minus 9, karena dia nano, dikali 4pi. Sekarang jari-jarinya berapa yang kedua? 4 cm kali 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, dimana hasilnya adalah minus 0,08 nanocoulomb. Seperti itu. Ini selesai. AB yang C, total flux pada R sama dengan 1, R sama dengan 3, dan R sama dengan 5. Di sini berarti kita gambarkan dulu bola konduktor kita di R sama dengan 2 dan di R sama dengan 4. Aduh, maaf jelek. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari total flux pada R sama dengan 1, berarti di sini lebih kecil. Kemudian di R sama dengan 3, berarti di antara R2 dan R4 di sini ya. Kemudian di R sama dengan 5, berarti di bagian paling luar. Nah, berarti untuk yang kondisi pertama di R sama dengan 1, kita diminta untuk mencari total flux ya. Nah, kalau teman-teman ingat, total flux ini berhubungan dengan total muatan yang dilingkupi atau Q enclosed. Ketika R sama dengan 1, yang paling kecil ini, adakah muatan yang dilingkupi? Nah, muatannya kan baru ada di R sama dengan 2 dan R sama dengan 4. Berarti ketika kita buat jari-jarinya di R sama dengan 1, artinya kita tidak melingkupi muatan apa-apa, sehingga Q enclosed-nya akan sama dengan 0. Atau total flux yang menembus di permukaan Gauss di R sama dengan 1 juga akan sama dengan 0. Jadi jawabannya ini C akan sama dengan 0. Yang kedua, di R sama dengan 3, kita lihat di yang bola kedua, di sini ada yang dilingkupi tidak? Jawabannya ada, yaitu si konduktor yang kecil, yang R sama dengan 2. Dimana total muatan untuk konduktor yang kecil, tadi Q1, QA, sama dengan tadi 0,032 nanocoulomb. Dan karena hanya dia yang dilingkupi oleh si permukaan Gauss di R sama dengan 3, maka ini sama dengan Q enclosed-nya. Berarti psi akan sama dengan Q enclosed akan sama dengan 0,032 nanocoulomb. Kemudian di R sama dengan 5. Di sini berarti kita cari Q enclosed-nya berapa nih? Yang dilingkupinya berapa? Bagian luar. Ini pertama kita lihat, kalau kita buat permukaan yang bagian luar, berarti yang bagian sini akan terlingkupi dan yang bagian konduktor B juga akan terlingkupi. Maka Q enclosed-nya merupakan penjumlahan dari QA ditambah QB, yaitu 0,032 ditambah minus 0,08 nanocoulomb. Hasilnya adalah minus 0,0448 nanocoulomb. Dimana karena Q enclosed sama dengan psi, maka total flux yang menembus sama minus 0,048 nanocoulomb. Seperti itu. Berarti yang pertama, dia akan arah panahnya itu akan, ini nggak ada, nah ini akan seperti ini. Dan yang bagian sini akan masuk. Dia akan resultan, arah negatif dia jadi masuk. Seperti itu. Kemudian untuk yang D ini kita diminta untuk mencari kerapatan muatan pada kulit
bola konduktor, berarti kita bikin lagi ada ini yang 2, ini yang jari-jari 4, kita bikin lagi ada yang jari-jari 6. Dimana di luar jari-jari 6 ini nanti semuanya total flux yang menembusnya D-nya akan sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka di sini fluksi ini juga akan sama dengan 0. Total flux yang menembusnya akan sama dengan 0. Maka ketika kita sebut total flux yang menembus sama dengan 0, maka di sini Qn close-nya juga akan sama dengan 0. Dimana Qn close adalah Q yang dilingkupinya. Maka Qn close ini kan terdiri dari, kalau kita buat di sini permukaan Gauss-nya, maka dia akan melingkupi bola konduktor 1, bola konduktor 2, dan bola konduktor yang baru yang kita buat. Maka dia akan merupakan penjumlahan dari QA tambah QB tambah Q di 6 cm ya. Dimana QA tambah QB kita sudah tahu hasilnya tadi minus 0,048 tambah Q6. Nah, Qn close ini hasilnya harus 0 supaya psinya 0. Maka Q6-nya akan sama dengan 0,048 nanocoulomb. Ini total muatan di bola konduktor 6 cm. Tapi berapa kerapatannya? Nah, kerapatannya ini tinggal kita bagi saja Q6 S sama dengan Q6 dibagi A, yaitu luas permukaan bola konduktor 0,048 nanocoulomb dibagi 4pi kali R kuadrat, dimana R kuadratnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya 1,06 nanocoulomb. Seperti itu. Tidak ada integral sama sekali ya pengerjaannya, karena kita bisa menyederhanakan karena dia berupa konstanta untuk persamaan-persamaan, untuk kerapatannya. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini dia kita cerita tentang potensial. Nah, di sini diketahui perbedaan potensial pada titik K adalah V sama dengan X kuadrat plus 5XZ plus 2Y. Dimana koordinat titik K ada di 1, 2, 3. Pertama, kita diminta untuk mencari potensial pada titik K. Berarti V pada titik K tinggal kita masukkan titik-titik koordinatnya pada persamaan si V-nya. Di sini berarti X kuadratnya kita ganti dengan ini, X-nya 1 kuadrat, tambah 5, XZ, X-nya 1, Z-nya 3, ditambah 2Y, 2 dikali di sini Y-nya adalah 2. Hasilnya 1 tambah 15 tambah 4, 20 volt. Nomor 2, yang B, diminta untuk mencari vektor medan listrik pada titik K. Kita diminta untuk mencari E. Untuk mencari E, kita harus tahu hubungan antara E dan V. Nah, hubungan antara E dan V ini bisa kita dapatkan dengan E sama dengan min grad V. Dimana grad V ini apa sih? Grad V ini kalau secara penggunaannya tinggal kita turunkan parsial saja si V-nya terhadap X, Y, dan Z, yaitu dou V per dou X untuk arah AX tambah dou V per dou Y untuk arah AY tambah dou V per dou Z untuk arah AZ. Berarti di sini kita turunkan si persamaan V ini yang X kuadrat plus 5X plus 2Y terhadap X, Y, dan Z. Dou X kuadrat plus 5XZ plus 2Y per dou X AX tambah dou, kita masukkan lagi persamaan V-nya, X kuadrat plus 5XZ plus 2Y per dou Y AY. Begitu juga untuk yang AZ, dou X kuadrat plus 5XZ
plus 2Y per 2Y AY. Nah, kita cari turunannya satu per satu. Yang pertama kita turunkan si persamaan terhadap X, sisanya berarti X kuadrat turunkan terhadap X jadi 2X, 5XZ turunkan terhadap X jadi plus 5Z, dan 2Y turunkan terhadap X 0, sehingga tersisa hanya 2X plus 5Z untuk arah AX. Kemudian turunkan juga terhadap Y, X kuadrat turunkan terhadap Y 0, 5XZ turunkan terhadap Y 0, 2Y turunkan terhadap Y adalah berarti 2 untuk arah AY, dan untuk Z juga sama, ini maaf ini harusnya Z, ini AZ, turunkan X kuadrat turunkan terhadap Z 0, 5XZ turunkan terhadap Z, 5X, 2Y turunkan terhadap Z 0, sehingga tersisa hanya 5X untuk arah AZ. Dan ini adalah persamaan E-nya. Tapi di sini karena dia minta E pada K, tinggal kita masukkan saja koordinat si K-nya. Yaitu 2 dikali, di sini masukkan lagi 1, 2, 3-nya. 2 dikali 1 ditambah Z-nya di sini di posisi 3. 5 kali 3 AX tambah 2 AY tambah 5 kali X-nya di sini adalah 1 AZ. Hasilnya sama dengan minus 15, 2 kali 1 2 tambah 5 kali 3 berarti 17. Kita kalikan negatif semuanya, minus 17 AX. Ini kalikan negatif juga, minus 2 AY. Yang ini 5 kali 1 AZ kali negatif berarti minus 5 AZ. Ini untuk E pada posisi K. Kemudian C ditanyakan magnitud medan listrik pada titik K. Magnitud berarti tinggal kita akarkan saja satu per satu koefisiennya arah X, Y, dan Z. Yaitu ini min 17 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Minus 17 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah minus 5 kuadrat. Hasilnya adalah 17,8 volt per meter. Ya, oke. Dan D diminta untuk kerapatan dV per dN. dV per dN itu sama dengan mutlak E. Kalian bisa lihat di buku. Maaf. Yang D, ini ada di materi potensial. Itu dV per dN itu apa? dV per dN itu sama dengan gini terusnya nih. Grad V definisinya adalah dV per dN dikali AN. Sehingga di sini dV per dN nilainya akan sama dengan mutlak grad V. Atau di sini kita bisa ambil dari mutlak E-nya. Yaitu tadi kita dapatkan hasilnya 17,8 volt per meter. Kemudian E, kerapatan flux listrik pada titik K, berarti D-nya dicari. Berarti di sini kita tadi punya E-nya itu tadi sama dengan minus 2X plus 5Z AX plus 2AY plus 5X AZ. Dan pada titik K tadi kita punya minus 17 AX minus 2 AY minus 5 AZ. Nah, D sama dengan epsilon 0 dikali E. Berarti tinggal kita kalikan si ininya. Karena kita ditanya yang pada posisi K, tinggal pakai yang ini saja. Kalau nggak ditentukan posisinya, kita pakai yang atasnya. Berarti epsilon 0 dikali minus 17 AX minus 2 AY minus 5 Z. Hasilnya adalah minus 0,15 AX minus 0,018 AY minus 0,04
AZ. Oke. Ini adalah hasilnya untuk nomor E. Kemudian kita lanjut untuk yang F terakhir, kerapatan muatan volume. Rho V ini hubungannya dengan D adalah Rho V sama dengan div D. Berarti Rho V sama dengan div ini bagaimana operasinya? Operasinya adalah dou dx per dou x tambah dou dy per dou y tambah dou dz per dou z. Dimana di sini dx-nya bisa kita ambil dari sini. Di sini dx-nya kita kan punyanya tadi yang sudah di titik K ya. Nah, kita harus ambil yang belum ada, yang belum kita masukkan variabel-variabel koordinatnya. Yaitu kita pakai D-nya ini, D sama dengan epsilon 0 kali E, tapi E-nya kita gunakan yang atas ini. D sama dengan epsilon 0 dikali E, dimana tadi kita E-nya itu punya 5x plus 2x plus 5z, minus semua, AX tambah 2AY tambah 5X AZ. Nah, di sini berarti dx-nya kita punya, ini kita kalikan satu persatu semuanya ya. Dx-nya sama dengan minus epsilon 0 kali 2x plus 5z, dy-nya sama dengan minus epsilon 0 dikali 2, dan dz-nya sama dengan minus epsilon 0 dikali 5x. Nah, kita turunkan div D sama dengan dou dx per dou x, di sini dx-nya minus epsilon 0 kali 2x plus 5z dibagi per dou x tambah dou dy-nya ini minus epsilon 0 dikali 2 per dou y tambah dou dz, dz-nya ini minus epsilon 0 dikali 5x per dou z. Turunan ini, turunan 2x min 5z terhadap x, yaitu hasilnya tinggal minus epsilon 0, ini tambah ya, dikali 2, 5z turunkan terhadap x 0, kemudian ini epsilon 0 kali 2 turunkan terhadap y 0, epsilon 0 kali 5x turunkan terhadap z juga 0. Hasilnya tinggal minus 2 epsilon 0, atau sama dengan Rho V-nya berarti adalah 18 pikokulom per meter pangkat 3. Itu dia hasilnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bisa paham konsep-konsepnya, kita tidak memerlukan hitung-hitungan matematis yang rumit. Tinggal menggunakan aljabar biasa, atau diferensial yang sederhana. Nah, jadi ini teman-teman bisa cek lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh silakan bertanya ketika kita masuk. Ya, mungkin segitu saja dari saya untuk pembahasan UTS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.